Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa dari SMP Negeri 8 Mukomuko yang terletak di Desa Tunggaljaya, Kecamatan Teras Trunjam, Kabupaten Mukomuko. Mukomuko berbatasan dengan Sumatera Barat. Mukomuko terkenal dengan rendang lokannya. Mukomuko terletak di Provinsi Bengkulu. Bengkulu terkenal dengan bunga Rafflesia arnoldii atau yang disebut bunga bangkai. Saya ingin mendongeng sebuah legenda Batu Roto dan kearifan alam Bengkulu. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat Bengkulu, hiduplah seorang pemuda bernama Anwar. Anwar adalah seorang pemuda yang memiliki rasa ingin tahu dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya untuk berjalan-jalan di sekitar hutan, untuk memetik buah-buahan hutan, atau hanya sekedar duduk di bawah pohon besar untuk mendengarkan suara alam. Suatu hari, saat Anwar sedang menyusuri tepian sungai, ia mendengar suara dari seorang pria tua yang sedang duduk di atas batu besar. Pria itu mengenakan pakaian yang sederhana dan tampak bijaksana. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Tok Pulau, seseorang sesepuh yang dikenal di desa karena pengetahuannya yang dalam tentang alam dan kearifan lokal. Anwar anak muda, apakah kamu tahu asal-usul batu besar di tepi sungai ini? Tanya Tok Pulau dengan suara lembut. Anwar terkejut karena ia tidak pernah memperhatikan batu besar itu sebelumnya. Tidak, Tok Pulau. Apakah batu itu memiliki cerita? Tok Pulau tersenyum, lalu mulai bercerita. Ini adalah batu roto, kata Tok Pulau. Batu ini memiliki kisah yang sangat penting bagi kehidupan kita di Bengkulu. Dahulu, batu ini bukanlah batu, melainkan sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah hutan. Pohon itu sangat besar dan rindang, dan banyak hewan yang berkumpul di bawahnya. Namun, ada satu hal yang membuat pohon itu sangat istimewa. Ia memiliki kekuatan untuk mendengar dan memahami permohonan dari hati yang tulus. Pohon itu tidak hanya mendengarkan manusia, tetapi alam sekitarnya. Angin, sungai, bahkan suara hujan yang jatuh di tanah. Pohon itu selalu berdoa kepada Tuhan agar alam sekitarnya tetap lestari, agar hutan tetap hijau dan sungai tetap jernih. Namun, ada satu hal yang membuat pohon itu sangat kecewa. Beberapa penduduk datang ke hutan untuk mencari kayu. Mereka memotong pohon-pohon kecil dan menebang pohon-pohon besar. Mereka tidak memikirkan dampak yang akan terjadi. Hutan mulai gundul, sungai mulai keruh, dan banyak hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Pohon itu sangat sedih
dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba hanya ingin dunia ini indah dan penuh kehidupan. Tolong berikanlah peringatan kepada manusia agar mereka tidak merusak alam. Tuhan mendengar doa pohon itu, dan dengan izinnya pohon besar itu berubah menjadi batu besar yang sekarang ini kita sebut sebagai batu roto. Batu ini menjadi simbol peringatan bagi kita semua. Batu ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk mengingatkan manusia akan pentingnya menjaga alam. Anwar merasa terinspirasi oleh cerita Tok Pulau. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Tok Pulau? Tanya Anwar dengan rasa ingin tahu. Tok Pulau menatap Anwar dengan penuh kasih. Kita harus belajar dari kearifan lokal nenek moyang kita, anak muda. Alam bukanlah milik kita untuk dihancurkan, tetapi untuk dijaga dan dihormati. Jika kita merusak alam, maka kita merusak diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita menjaga alam, alam akan memberikan kita berkah yang melimpah. Hasil bumi yang subur, udara yang segar, dan kehidupan yang harmonis. Tok Pulau melanjutkan ceritanya. Di Bengkulu, kita memiliki tradisi untuk menghormati alam. Kita memiliki sistem pertanian yang ramah lingkungan, berburu dengan bijaksana, dan berbagi hasil alam dengan sesama. Itu semua merupakan bentuk kearifan lokal yang harus kita jaga. Anwar merasa terinspirasi oleh cerita Tok Pulau. Ia berjanji akan menjaga hutan dan alam sekitarnya, serta mengajarkan kearifan lokal kepada generasi muda di desanya. Mereka serta mengajarkan generasi muda di desanya. Dan sejak saat itu, Anwar sering mengajak teman-temannya untuk berkumpul di Batu Roto. Bersama-sama, mereka berdoa agar alam tetap terjaga. Dan mereka juga belajar cara bertani yang ramah lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, dan menjaga kebersihan sungai. Dan hingga kini, Batu Roto masih berdiri tegak di tepi sungai sebagai saksi bisu dari kearifan lokal yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Batu ini mengingatkan kita semua bahwa alam merupakan warisan yang harus kita jaga, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi yang akan datang. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.